Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal bidan tentang PWS KIA. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. PWS KIA ya itu agar pelaksanaan program KIA dapat berjalan dengan lancar, aspek peningkatan mutu pelayanan program KIA tetap diharapkan menjadi kegiatan prioritas tingkat kabupaten kota. Peningkatan mutu program KIA juga dinilai dari besarnya cakupan program di masing-masing wilayah kerja. Untuk itu, besarnya cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah kerja perlu dipantau secara terus-menerus agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai kelompok mana dalam wilayah kerja tersebut yang paling rawan. Dengan diketahuinya lokasi rawan kesehatan ibu dan anak, maka wilayah kerja tersebut dapat lebih diperhatikan dan dicarikan pemecahan masalahnya. Untuk memantau cakupan pelayanan KIA tersebut, dikembangkan sistem pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak yang disebut PWS KIA. Nah, PWS KIA adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA yang dimaksud meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, ibu dengan komplikasi. Tujuannya, terpantau cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di wilayah kerja. Nah, pemantapan pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok, pelayanan antenatal, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan bagi seluruh ibu nipas, pelayanan bagi seluruh neonatus, peningkatan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh Tenkes, peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara adekuat dan pengamatan secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standar di semua fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh anak balita sesuai standar di semua fasilitas kesehatan, dan peningkatan pelayanan KB sesuai standar. Ini adalah untuk mencari cakupan K1. Cakupan K1 rumusnya jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapatkan pelayanan dibagi jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, untuk mencari jumlah sasaran ibu hamil tersebut dalam 1 tahun, itu rumusnya 1,10 dikali angka kelahiran kasar atau CBR dikali jumlah penduduk. Nah, untuk mencari cakupan ibu hamil keempat adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, yaitu paling sedikit 4 kali dengan distribusi 1 kali pada semester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Nah, rumusnya adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, untuk cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, ini rumusnya adalah jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Dan untuk mencari jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun, itu rumusnya 1,05 dikali CBR dikali jumlah penduduk. Dan ini cakupan pelayanan nipas oleh tenaga kesehatan. Rumusnya ya, itu adalah untuk mencari cakupan KF3 jumlah ibu nipas yang memperoleh 3 kali pelayanan nipas sesuai standar dibagi jumlah sasaran ibu nipas di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, untuk mencari KN1 itu rumusnya cakupan
1 itu adalah jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6-48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, untuk mencari jumlah sasaran bayi, nah ini rumusnya adalah CBR dikali jumlah penduduk. Nah, untuk mencari cakupan pelayanan kesehatan neonatus 0 sampai 28 hari, itu adalah jumlah neonatus yang memperoleh 3 kali pelayanan kunjungan neonatal dibagi jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun kali 100%. Nah, untuk mencari deteksi faktor resiko dan komplikasi oleh masyarakat, rumusnya adalah jumlah ibu hamil yang beresiko yang ditemukan kader atau dukun bayi atau masyarakat di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi 20% dikali jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Kemudian ini cakupan penanganan komplikasi obstetrik, yaitu jumlah komplikasi kebidanan dibagi 20% jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Ya, ini nyambungnya ke sini ya. Nah, untuk mencari cakupan penanganan komplikasi neonatus, itu adalah jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapatkan penanganan dibagi 15% kali jumlah sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, ini kunjungan bayi, yaitu cakupan pelayanan kesehatan bayi 29 hari sampai 12 bulan. Rumusnya adalah jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan dibagi jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Ini cakupan pelayanan anak balita 12 sampai 59 bulan. Rumusnya adalah jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh anak balita di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, ini cakupan pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS, itu rumusnya jumlah anak balita sakit yang memperoleh pelayanan sesuai MTBS dibagi jumlah seluruh anak balita yang sakit yang berkunjung ke puskesmas di wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Ini cakupan peserta KB aktif, rumusnya jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah seluruh pasangan usia subur di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, ini analisis penelusuran data kohort dan rencana tindak lanjut. Ini contoh analisis sederhana, analisis dari grafik cakupan ibu hamil baru atau akses pada pemantauan bulan Juni 2008 dapat digambarkan matriks seperti ini ya. Jadi cakupan terhadap targetnya, kalau cakupannya lebih di atas target berarti dia baik ya. Terhadap cakupan bulan lalunya naik berarti baik. Kalau misalkan cakupan terhadap targetnya di atas dan cakupan bulan lalunya tetap, itu juga baik statusnya ya. Kalau cakupan terhadap targetnya di atas tetapi cakupan bulan lalunya itu turun berarti dia kurang statusnya. Kalau misalkan cakupan di bawah target dan cakupan bulan lalunya naik, itu cukup. Kalau cakupan terhadap targetnya di bawah dan cakupan bulan lalunya turun, itu adalah jelek. Nah, ini ya penerangannya.
Nah, ini tanda-tanda di kohort. Untuk yang bulat elips ini adalah K1, untuk bintang partus segi panjang harus hijau itu tanda perkiraan partus, segitiga K4. Nah, untuk yang I pembelian kalsium iodium, A vitamin A, Fe, Kb keluarga berencana, IUD kondom, MOV, MOV, kemudian suntik, implan, ditawarkan tes HIP. Kemudian kalau P tempat pelayanannya di puskesmas, kalau PD itu di Polindes, kalau PY posyandu, kalau KR kunjungan rumah, kalau BPS bidan praktek swasta, RR rumah sakit. PIT C positif berarti pemeriksaan HIP-nya positif, PIT C-nya negatif berarti pemeriksaan hasil HIP-nya negatif, R-nya rujuk, dan tanda plus ini adalah untuk mati. Nah, ini register kohort ibu ya. Ada 53 kolom ya. Yang pertama kolom 1 diisi nama lengkap ibu, nomor 2 nomor induk kependudukan di KTP ya. Kemudian kolom 3 alamat ibu, desa kelurahan, kolom 4 JKM apa jam kesda, apa jam persal atau pribadi ya. Di sumber pembiayaannya. Kolom 5-nya usia dalam tahun dan seterusnya. Nah, ini di dalamnya ada pemeriksaan nama ibu, nik, alamat, sumber biaya, usia ibu. Ya, gitu ya. Kita lanjut ke nomor soal saja. Seorang bidan bertugas di desa telah melakukan pelayanan posyandu. Hasil pelayanan Hasil pelayanan ibu hamil 7 orang bayi dan balita ditimbang 21 orang. Bayi diimunisasi sesuai jadwal 7 orang. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh bidan berdasarkan kasus tersebut? Yaitu yang dilakukan bidan adalah mengisi kohort ibu dan bayi. 2. Dokumentasi bidan dalam pemeriksaan kehamilan di mana saja? Yaitu di kohort ibu, buku KIA, dan buku register. Nah, ini ada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nipas. Pelayanan kesehatan, swasta, puskesmas, pustu, posyandu. Nah, catatannya di kartu ibu, buku KIA, buku bandu, kemudian register di kohort ibu, penelusuran data kohort, laporan bulanan PWS KIA oleh bidan desa, kemudian bidan pikor juga laporan PWS KIA ke dinas, kabupaten, dari penelusuran data kohort, dan hasilnya diseminasi informasi lintas program dan lintas sektor. Seorang perempuan G1 P0 datang ke Polindes, hasil presentasi bokong TBBJ 3 kilo 9 on. Bidan memutuskan untuk merujuk, namun klien dan keluarga bersikeras untuk tetap melahirkan di Polindes karena kesulitan biaya. Dan lain-lain. Apakah kondisi yang dihadapi bidan? Itu adalah keywordnya yaitu terdapat konflik antara bidan dan keluarga karena pertimbangan biaya. Itu termasuk moral ya, jadi konflik moral. Seorang perempuan G2 P1A0 mengeluh keluar darah banyak dari jalan lahir. Kemudian bidan melakukan rujukan. Apa peran bidan di situ? Ya, melakukan rujukan dan adalah serangkaian tugas bidan. Jadi itu sebagai pelaksana. Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri untuk konsultasi alat kontrasepsi. Hasil anamnesa, ternyata wanita tersebut belum menikah dan seorang PSK. Secara diam-diam, bidan mengambil video dan mengunggahnya dalam akun media sosial, termasuk pelanggaran kode etik bidan terhadap tugasnya, ya.
Kode etik tentang kewajiban bidan terhadap tugasnya itu ada 3 butir. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasar kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua adalah setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat atau dipercaya kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Nomor 6. Sumber data yang dibutuhkan untuk pembuatan PWS-KIA adalah register kohort ibu dan bayi. Data yang perlu dilaporkan setiap bulan oleh bidan di desa tingkat puskesmas yaitu register KIA. Melihat kelengkapan dan kebenaran data dari informasi yang telah diisi setelah pelayanan kebidanan dilakukan pada tahap pembersihan data. Pembersihan data ini adalah melihat kelengkapan dan pengisian formulir yang tersedia. Validasi melihat kebenaran dan jika Bapak validasi melihat kebenaran dan ketepatan data. Pengelompokan sesuai dengan kebutuhan data yang harus dilaporkan. Catin wanita, riwayat DM dan hipertensi, kerja menjaga pet shop, suka makan daging setengah matang dan sushi sementara. Pemeriksaan yang dibutuhkan adalah toksoplasma. Pemeriksaan toksoplasma adalah untuk mendeteksi adanya infeksi toksoplasma karena jika pada ibu hamil terinfeksi toksoplasma bisa membahayakan kehamilan dan janinnya. Ini karena parasit tersebut bisa menembus plasenta dan menyerang janin di dalamnya. Jika tidak diobati, infeksi toksoplasma ini bisa membuat janin mengalami kelainan kongenital atau penyakit bawaan lahir, lahir prematur, atau bahkan meninggal di dalam kandungan. Seorang bidan ditugaskan sebagai PTT di desa terpencil dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan bidan? Di desa tersebut? Yaitu pertemuan dan pendekatan kepada tokoh masyarakat, yaitu pembinaan peran serta masyarakat di tingkat desa. Jawabannya adalah yang A. Fungsi pengisian kohort kecuali yang D, yaitu meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil, pertolongan persalinan, perawatan nifas, dan perinatal secara terpadu. Itu adalah tujuan khusus komunitas. Fungsi pengisian kohort itu memantau pelayanan kebidanan yang diberikan, mendokumentasikan asuhan kebidanan, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan serangkaian catatan yang berisi riwayat kesehatan. Register kohort ibu ada berapa kolom? Register kohort ibu itu ada 53 kolom ya, tadi dilihat lagi. Jenis register kohort kecuali yang E ya. Karena kohort nifas itu sudah masuk di kohort ibu. Dalam kohort ibu, kolom berapakah yang berisi HPL? Yang berisi HPL adalah di kolom D ya, kolom 8. Kolom yang berisi jenis persalinan ibu adalah kolom C, yaitu kolom 43. Dan kolom 14 di kohort ibu berisi tentang hasil screening anamnesa kesehatan jiwa. Seorang bidan puskesmas sedang membuat rencana PWS-KIA tentang pelayanan ibu dan anak di wilayah puskesmas. Saat ini bidan melihat laporan penduduk sebanyak 5.124 orang dan CBR-nya 24,1. Berapakah jumlah sasaran bayi dalam 1 tahun? Jumlah sasaran bayi dicari dengan CBR dikali jumlah penduduk ya. Yaitu 0,0241 dikali 5.124 ya, sama dengan 123 ya. Jawabannya adalah yang D.
Kapan pengisian kohort Ibu? Yaitu tiap ada pasien baru dan ada kunjungan ulang. Kolom untuk menulis kunjungan ulang ibu hamil itu pada kolom 28 sampai 39. Tanda elips ini pada kohort ibu adalah K1. Kolom 19 berisi tentang kolom 19 itu pemeriksaan HIP. Seorang bidan puskesmas sedang membuat rencana PWS-KIA tentang pelayanan ibu dan anak di wilayah puskesmas. Seluruh bayi yang mendapatkan pelayanan 6-48 jam, terdapat 95 bayi. Jumlah sasaran bayi dalam 1 tahunnya adalah 155 bayi. Berapakah cakupan KN1? Cakupan KN1 sama dengan jumlah neonatus pada 6-48 jam dibagi jumlah seluruh sasaran bayi dikali 100%. Nah, jumlah sasaran bayi itu CBR dikali jumlah penduduk ya. Kalau di sini berarti 95 ya, jumlah neonatusnya nih 95 dibagi 155, jumlah seluruh sasarannya ya. Sasarannya udah ada, berarti 155 dikali 100%. Jadi jawabannya adalah 61,29 atau setara dengan 61,3%. Nah, kalau tanda segitiga itu adalah untuk K4. Seorang anak lahir di puskesmas 4 jam yang lalu telah mendapatkan pelayanan IMD, vitamin K, salep mata, imunisasi HB0, ya dilakukan MTBM, kondisi bayi sehat. Bagaimana penulisan kohort bayi? Pencatatannya adalah yang E. Kemudian, seorang bidan melakukan pelayanan neonatal di rumah pasien tanggal 28 Maret 2023. Anak tersebut lahir tanggal 1 Maret 2023. Bidan melakukan pemeriksaan MTBM. Hasilnya sehat. Hasil SHK-nya negatif. Diisi kolom apa dan penulisan kohortnya adalah yang E ya, kolom 13 dan penulisannya 28 Maret, KR, M, bintang, dan SHK. Seorang bidan puskesmas sedang membuat rencana PWS-KIA tentang pelayanan ibu dan anak di wilayah puskesmas. Saat ini diketahui jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 adalah 2.562 dan jumlah penduduk dalam setahun itu adalah 5.124. Jumlah kelahiran dalam setahunnya adalah 62 jiwa. Berapakah jumlah sasaran bayi dalam 1 tahun? Nah, kita cari dulu CBR-nya. CBR-nya adalah 62 dibagi 2562 dikali 1000. Jawabannya adalah 24,1 dibagi 1000 sama dengan 0,0241 ya. Nah, jumlah
sasaran bayi itu sama dengan CBR dikali jumlah penduduk. Jadi CBR-nya 0,0241 dikali 5124 sama dengan 123 ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, terima kasih soal-soal PWSKIA untuk sekarang. Nanti kita lanjut lagi ya dengan soal-soal yang lain. Status cakupannya apakah baik, jelek, dan lain-lain ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.